Halo, selamat pagi semuanya. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan belajar membuat gambar fauna. Ya, jadi jenis fauna atau hewan itu ada banyak sekali yang terdapat di sekitar kita. Yang jauh dari posisi kita, itu akan terdapat banyak sekali. Bahkan ada beberapa hewan yang mungkin belum kita pernah lihat sebelumnya. Ya, jadi kalau kita bedakan berdasarkan jumlah kakinya, hewan itu ada yang berkaki 4. Contohnya seperti sapi, kambing, kemudian kerbau, dan banyak lagi hewan-hewan berkaki 4 lainnya. Ada juga hewan yang berkaki 2. Contohnya seperti ayam, seperti bebek, dan banyak lagi contoh hewan berkaki 2 lainnya. Kalau kita lihat dari tempat hidupnya, hewan itu ada yang hidupnya di udara, ada juga yang hidupnya di darat, ada juga hewan yang hidup di laut. Bahkan ada hewan yang hidupnya di 2 tempat. Ya, itu adalah jenis hewan amfibi. Contohnya itu seperti katak. Ya, tapi kita untuk hari ini tidak akan mempelajari jenis-jenis hewan dan tempat tinggalnya. Yang kita pelajari di sini nanti adalah bagaimana cara menggambarnya. Ya, jadi untuk membuat gambar hewan, kita bisa mulai dari badannya, kemudian setelah itu kita bisa membuat lehernya, berlanjut ke kepala dan paruhnya kalau itu burung. Kemudian kita setelah itu bisa membuat ekornya, kita bisa membuat kakinya atau cakarnya, tergantung nanti dari jenis hewan yang akan kita gambar. Bentuk-bentuk geometris itu akan sangat membantu kita dalam membuat gambar fauna ini. Jadi nanti kalau kalian bingung bagaimana cara buatnya, kalian bisa menggunakan garis bantu. Kemudian setelah itu nanti baru akan kita sempurnakan seperti bentuk asli dari hewan itu. Baiklah anak-anak, untuk membuat gambar hewan ini kita tidak perlu membuat bentuk detailnya secara langsung, tetapi langkah-langkahnya kita bisa membuat bentuk globalnya terlebih dahulu. Bentuk global tadi adalah bentuk-bentuk geometris. Jadi nanti sebelum gambar kita menjadi bentuk hewan, maka langkah awalnya itu adalah kita akan membuat bentuk geometris terlebih dahulu. Hal ini nanti akan memudahkan kita dalam membuat bentuk gambar yang lebih mirip dengan hewan yang atau dengan gambar yang kita inginkan. Jadi langkahnya seperti yang kalian bisa lihat di buku BSE, langkah awal itu adalah kita bisa membuat bentuk geometris seperti ini dulu misalnya. Jadi di sini kita membuat bentuk oval. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat bentuk yang menyerupai bentuk kerucut. Kemudian setelah itu kita bisa membuat bentuk seperti ini. Ini adalah bentuk kepala. Jadi hewan yang akan kita buat ini adalah hewan jenisnya itu adalah bebek. Kemudian setelah itu kita bisa membuat ekornya seperti ini. Kita bisa membuat kaki. Tetapi untuk kali ini Pak Guru akan membuat hewan yang berupa bebek ini sedang berenang. Jadi di sini Pak Guru tidak membuatkan kakinya. Ya, jadi setelah bentuknya seperti ini, maka bebek ini akan kita sempurnakan yang menyerupai bentuk asli dari bebek itu. Langkahnya kita mulai dari bentuk kepala, kemudian kita buat seperti ini, atau kalian bisa bentuknya meniru bentuk yang ada di BSE. Kalau yang Pak Guru buat ini sedikit berbeda dengan bentuk bebek yang ada di BSE. Jadi di sini ada sayapnya seperti itu, kemudian ada ekornya. Ada ekornya. Ya, itu ekor bebeknya. Kemudian kepalanya kita buat seperti ini. Ya. Ini
Ini bebeknya sedikit berbeda dengan bentuk bebek yang ada di DSE itu. Seperti itu. Kemudian di sini kita akan membuat paruhnya. Biasanya paruhnya kita buat agak melengkung ke atas. Paruhnya itu sedikit berbeda dengan paruh burung misalnya. Kemudian di bagian sini kita buatkan mata. Ya, seperti itu. Setelah bentuknya sudah selesai kita buat, maka langkah berikutnya adalah kita akan menghapus garis bakunya. Ini garis baku yang berupa bentuk-bentuk geometris tadi, itu kita hapus. Kemudian nanti setelah ini garisnya akan kita rapikan. Dalam gambarnya nanti sambil dihapus, sambil dirapikan, disesuaikan dengan ukurannya ya, proporsinya nanti harus tetap kita perhatikan. Kepalanya sebesar apa, kemudian paruhnya sepanjang apa, itu nanti perlu kita perhatikan. Ini sayapnya, dan ini ekornya. Nanti kalau ada garis yang tidak diperlukan dihapus sambil bentuk bebek itu dirapikan seperti ini. Ya, jadi ini adalah satu gambar bebek. Tapi sekarang Pak Guru tidak akan menggambar satu gambar bebek saja, tetapi ada beberapa bebek. Nanti bisa kita tambahkan karena bebek ini hidupnya di air, maka Pak Guru akan membuat bebek ini nanti di kolam. Dan di kolam itu biasanya terdapat ikan juga. Nanti Pak Guru akan menambahkan gambar bebek ini dengan beberapa ekor ikan di sini. Ya, kemudian bebek yang berikutnya kita akan buat. Kalau kalian bisa membuat langsung tanpa menggunakan garis batu, boleh seperti ini misalnya. Kemudian di sini ada ekornya, seperti itu. Kemudian kepala kurang lebih sama seperti bebek yang pertama kita buat tadi, seperti ini. Ini paruhnya, ya. Kemudian kita rapikan bentuknya. Kalau kalian tidak bisa membuat gambar bebek ini secara langsung, maka kalian mulai dengan membuat garis bakunya terlebih dahulu. Ya, tapi kalau bisa langsung, boleh dibuat langsung seperti ini. Atau caranya tidak harus seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan cara yang lain. Salah satunya kalian bisa membuat seperti ini misalnya. Baru di sini dibuatkan kepala. Boleh seperti itu. Cara itu ada banyak. Silahkan kalian menggunakan cara yang mudah, yang menurut kalian paling gampang. Ya, jadi kalau bentuknya seperti ini, sebenarnya sama saja. Kita akan bentuknya kita akan rapikan, kita sesuaikan dengan bentuk bebek yang lain. Ini terlalu depan, kita taruh lebih ke belakang sayapnya. Ya, jadi seperti itu. Ini kita rapikan. Jadi bebeknya kurang lebih sudah bentuknya sudah mirip dengan bentuk bebek lainnya. Ini bebeknya lebih kecil dibanding dengan bebek yang pertama kita buat tadi. Ya, seperti itu. Oh ya, karena bebeknya sedang berenang, maka di sini kita tambahkan kesan airnya. Ini juga sama. Seperti itu. Kemudian karena ini ketutup air, maka bagian ini akan kita hapus. Ya, seperti itu. Bebeknya sedang berenang. Kemudian bentuk bebek ini tidak hanya ini saja objek yang akan kita buat ya. Silakan nanti kalian kreasikan. Boleh bebeknya di kolam, boleh bebeknya di taman. Itu terserah kalian. Yang pasti jangan membuat hanya satu bebek. Itu nanti kurang menarik kelihatannya.
Ya, sekarang Pak Guru akan membuatkan seolah bebek ini di kolam. Jadi di sini ada batasannya, ada tanah lah anggap, ya seperti itu. Kemudian setelah itu di bagian sini kita buat beberapa bentuk batu, ya, karena biasa di kolam itu ada batu-batuannya juga, seperti itu. Kemudian kita tambahkan beberapa bunga atau tanaman di sini, ya. Di sini ada daun, kemudian di sini juga ada daun, di sini ada daun. Ya, nanti kalian bisa menambahkan bentuk-bentuk seperti ini. Untuk membuat daun, kita bisa mulai dari tulang daunnya dulu. Ya, tulang daun seperti ini. Kemudian setelah itu, nanti baru kita akan buat bagian daunnya. Seperti ini. Ya, seperti itu daun yang kita buat. Kita bisa menambahkan tulang daunnya seperti ini. Ya, itu adalah beberapa bagian dari daun background gambar bebek yang kita buat. Kemudian sekarang kita akan membuat bentuk batu yang ada di sebelah sana. Baik, kalau tadi kita sudah membuat batu dan pohon di sebelah sana, maka sekarang kita akan tambahkan dengan membuat batu di sebelah sini. Pohonnya boleh disamakan, pohon atau bunganya boleh disamakan, boleh juga nanti dibuat berbeda. Contohnya ini adalah jenis bunga atau jenis pohon yang lain. Ya, di sini ada daun, kemudian di sini ada beberapa jenis daun atau bunga yang lain. Kita buat seperti ini. Ya, itu untuk menambahkan bentuk lain dari bebek yang kita buat. Baik, kemudian berikutnya, pada bagian sini ada bagian yang belum kita hapus. Ya, kita hapus dulu seperti itu. Kemudian kita lihat apa sih yang kurang dari gambar yang sudah kita buat. Oh, di sini pada gambar yang kita buat ini garis ini ternyata kurang begitu lurus. Garisnya miring, maka itu nanti sesekali dilihat gambarnya, kemudian kita luruskan sehingga nanti secara keseluruhan bentuk gambar yang kita buat itu menjadi menarik. Kemudian berikutnya, seperti yang Pak Guru sudah bilang tadi, pada gambar bebek ini, nanti Pak Guru tidak hanya membuat bebek saja, tetapi di sini itu ada gambar ikan. Ya, ikannya karena di sini ada air, maka sebagian saja dari badan ikan ini yang kelihatan. Seperti itu. Kemudian di sini siripnya kita kasih seperti itu. Ada juga di sini ikannya mau loncat ke atas. Kemudian di sini kita kasih air. Ya, seperti itu. Silakan nanti kalian tambahkan dengan kreasi masing-masing. Kemudian pada gambar yang kita buat, di sini gambarnya sudah lumayan penuh ya, tetapi pada bagian atasnya itu kelihatan masih agak kosong. Lalu apakah objek-objek yang bisa kita tambahkan di sini? Jadi kita pikir, kita memikirkan kira-kira apa sih yang mendukung dari keindahan objek yang sudah kita buat ini. Ya, contohnya di sini kita bisa membuat semak-semak. Ya, semak-semaknya kita bisa buat seperti itu. Kemudian pada bagian sini kita bisa tambahkan juga semak-semaknya di belakang bebek itu. Kemudian di sini mungkin ada tanah ya, tetapi tanahnya kita tidak buat yang realis. Kita buatnya seperti itu, seperti ada gundukan-gundukan. Oh ya, di sini kita cukup buatnya 2 saja. Kemudian di sini kita buatkan pohon.
Kita buatkan pohon seperti itu. Ada cabangnya pohon ini. Di sini juga ada cabangnya. Di sini ada. Kemudian kita buatkan daun. Ini daun dari pohon yang kita buat. Kemudian di sini ada juga daunnya. Di sini ada juga daunnya. Ya, sehingga gambar yang kita buat ini tidak terlalu kosong. Ya, seperti itu. Nanti kalian bisa menambahkan daun itu. Kemudian pada bagian tanah atau pada bagian kayak gundukan ini, kita bisa menambahkan semak-semak lagi di belakangnya. Karena ini rimbun, tempatnya di dekat air, maka di sini suasananya sejuk. Jadi kita tambahkan semak-semak di sekitarnya. Ya, itu. Di sini pada bagian ini karena di bagian sana sudah ada pohon, maka di bagian sini di sana ada pohon kayu, di bagian sini kita tambahkan pohon kelapa misalnya. Pohon kelapanya kita buat agak gemuk saja biar lebih berisi. Nah, ini daun kelapa, karakternya seperti daun kelapa. Seperti itu. Kemudian ada juga yang ke tengah sini daun kelapanya. Ya, itu daun kelapa yang bisa kita buat nanti. Ya, ada ininya biasanya kalau pohon kelapa itu. Kemudian di sini sudah penuh ya. Sekarang biar lebih menarik lagi, objek apa sih yang bisa kita tambahkan di sini? Baik, di sini kita akan membuatkan biar lebih hidup gambarnya. Maka di sini kita akan menambahkan gambar rumah. Rumah yang kita buat usahakan tidak lebih tinggi dari pohonnya. Ya, karena biasanya pohon itu lebih tinggi dari rumah. Kita membuat rumahnya sampai sini saja. Ya, seperti itu. Kemudian bagian-bagian yang ada pada rumah itu biasanya ada jendela. Maka di sini kita buat ada jendelanya. Kemudian di rumah itu biasanya ada pintunya. Maka di sini kita buatkan ada pintu. Ya, kemudian jendelanya tidak cuma satu, tapi ada jendela juga pada bagian sini. Ya, seperti itu. Oh ya, rumahnya nggak usah terlalu panjang, kita buat rumahnya sampai di sini saja. Ya, seperti itu. Kemudian apalagi yang kurang? Di sini masih kosong. Ada beberapa bagian yang kelihatannya mungkin masih kosong. Di situ kita bisa menambahkan bentuk awan. Ya, ingat ini bukan semak-semak, tetapi ini bentuk awan. Nanti akan kelihatan setelah gambarnya diwarnai. Ya, kemudian di bagian sini kita juga bisa menambahkan bentuk awan. Ya, seperti itu. Nanti kalian lihat bagian mana pada gambar kalian yang terlihat masih kosong, bisa ditambahkan bentuk awan di situ. Ya, kemudian di sini kok kelihatannya masih kosong ya, bisa kita tambahkan seolah-olah di sini tuh ada bunga. Jadi kita tambahkan bunga. Seperti itu. Bisa tambahkan di sini. Di sini juga bisa. Ya, seperti itu. Jadi ini pengembangan dari gambar yang ada di buku ya. Kalau di buku cuma satu gambar bebek,
pada tugas yang kita buat ini, kita buat ada beberapa bebek dengan background yang nanti akan membuat gambar kalian menjadi lebih menarik. Ya, kalau sudah, sesekali coba kalian lihat gambar kalian dari posisi yang agak jauh ya. Sambil diperhatikan apa sih yang lebih, apa sih yang kurang dari gambar kita. Kalau kita melihat gambar kita dari depan saja, mungkin kelihatannya udah bagus. Tapi begitu kita lihat gambar kita dari posisi yang agak jauh, mungkin ada beberapa bagian yang aneh di situ. Ya, kalau kita lihat gambar ini, setelah Pak Guru perhatikan, oh ternyata ini sayapnya terlalu dekat. Maka pada bagian ini kita panjangin. Ya, seperti itu. Dengan begitu nanti gambarnya menjadi lebih bagus. Ini juga sama. Sayapnya kita perbaiki. Ini ekornya. Ya, seperti itu. Nanti sambil perhatikan gambar kalian masing-masing. Di sini ada kayak ombak. Kita buatkan, ini juga bisa dikatakan sebagai penanda kalau objek ini adalah air. Kita bisa tambahkan di sini juga seperti itu. Baik, kita lihat lagi, adakah bagian yang masih kosong? Kalau kita lihat di sini, mungkin kelihatan masih kosong. Maka ini kita tambahkan awan. Nanti akan lebih terlihat lagi ketika gambar itu sudah diwarnai. Ya. Kemudian bagian sini mungkin semaknya kurang, kita bisa tambahkan. Yang pasti nanti bedakan ya warna semak, mana yang pohon, mana yang awan. Karena ini bentuknya hampir sama, jadi nanti silakan kalian bedakan saat pewarnaannya. Ya, seperti itu. Kalau sudah selesai, kalian rapikan garis-garisnya. Kemudian setelah itu baru gambarnya diwarnai. Nanti kalau ada bagian yang kalian masih belum mengerti, kalian bisa tanyakan melalui grup WA. Ya, contohnya seperti ini lagi, seperti ini saja. Nanti Pak Guru akan kasih foto yang mungkin lebih jelas, yang bisa kalian contoh. Ya, demikian video pembelajaran untuk hari ini. Ingat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol yang sudah dibuat oleh pemerintah, sehingga nanti kalau suasana, kalau kondisi sudah normal, kita bisa belajar menggambar secara langsung. Selamat pagi.